itu karmanya orang suka ngeledek, suka begitu. Jadi orang muji aja dia nggak ngeledek. Iya, jadi nggak percaya sama pujian orang. Betul. Ali, Anda harus lebih mengeksposur diri Anda atau karya. Enggak, gue bilang ini karena karya-karya lo udah banyak, kenapa nggak dieksposur? Ada orang yang bikin rumah seadanya, kemudian dipasang fasadnya doang, kemudian dia bangga gitu. Nah, kalau orang yang julid, apaan sih lo fasad gitu doang? Tapi kan nggak begitu. Dia penting menghargai diri. Ini kalau pada dalam tahap komersil, lo nggak pernah tahu apa yang pasar inginkan. Jangan-jangan hal yang sederhana itu yang pasar inginkan. Terus kenapa lo malu untuk menampilkan sesuatu yang wah lebih dari sederhana? Orang yang sederhana aja pasar pengen. Gua udah menyadari itu dan banyak orang yang ngomong kayak gitu. Cuman balik lagi gue dalam tahap merubah habit gitu. Ini udah kebiasaan gue yang berpuluh-puluh tahun untuk tidak terbiasa mengekspos diri, untuk tidak biasa berani tampil. Gue udah sadar itu harus diperbaiki, cuman ya pelan-pelan. Tapi sebenarnya lu kan belok dikit ke musik, lu kan vokalis dan udah biasa gitu loh. Harusnya nggak kesulitan kan harusnya. Apa beda ya? Beda dunia antara ngeband sama itu yang gue rasa itu yang anomali di situ. Gue juga sempat mikir gitu dulu. Iya. Gue waktu itu berani tampil, berani ini. Cuman waktu itu gue kayak nggak mau. Mungkin jawaban gue adalah waktu kalau gue di musik, gue nggak muncul, nggak tampil sebagai diri gue sendirian gitu. Tapi ada teman-teman gue ada. Oke. Jadi lu nggak bisa kalau sendirian banget tuh nggak bisa, tapi harus ada kiri kanan lu ya, itu lu berani. Iya. Ya mental anak STM gue gitu. Bisa. Beraninya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Mungkin. Kalau dia ikut Indonesian Idol nggak bakal berani dia. Iya benar, karena solo kan. Karena solo Indonesian Idol gitu. Tapi kalau masuk TV juga, jadi ya kayaknya enggak. Kayaknya sih, ya mungkin ya nggak tahu sih gue. Tapi kalau American Idol, Indonesian Idol, enggak lah, nggak mungkin gue ikut kayak gitu. Iya misalnya, tapi kan gini loh Li, kan misalnya kan lo perlu berapa banyak orang yang bilang ke lo, Li suara lo bagus lo gitu kan. Cuma mungkin kalau gue yang ngomong sama Pendil lo nggak bakal ini dibanding gue berdua lah sama Pendil. Walaupun gue sampai sekarang belum pernah denger Pendil nyanyi sih. gue nggak pernah denger gitu. Dulu karaoke juga kayak nggak nyanyi tuh anak. Tapi kalau gue kan udah denger suara gue, menurut gue suara lo bagus. Itu sih, menurut gue sih potensi sih ya. Bikin tulisan di majalah, gue nggak berani tampil di majalah. Nah begitu berhenti dari majalah itu kata teman gue, Cak ini lo mau nggak katalog majalahnya soft copy? Nggak usah lah, buat apa? Kata teman gue, kenapa nggak disimpan Jak? Itu kan bisa jadi kumpulan tulisan nanti di masa depan. Atau lo bikin sekarang aja gue pikiran, ya ampun kenapa nggak begitu ya, benar juga. Sekarang gue kumpulin, karena mengulang kerjaan kreatif itu di satu fase kita belum tentu nanti sekian tahun kita bisa ulang. Tentu belum tentu. Makanya itu lo harus menghargai tiap apa yang lo kerjain tahapan demi tahapan. Menurut gue ya. Gitu. Ya makanya gue bilang kemarin minimal kita udah punya legacy gitu. Karena gue ngerasa banyak juga yang sebenarnya ide-ide kreatif gue yang dulu yang hanya gue ungkapin, gue di apa buat pribadi, yang sekarang sebenarnya kalau gue pengen baca deh yang dulu yang pernah gue bikin atau karya-karya yang gue pengen lihat, tapi ya udah nggak ada gitu. Udah nggak ada, udah ya sayang aja gitu. Mungkin ada di hard disk gue yang udah jebol atau apa, hanya sebatas di situ doang gitu. Orang bisa bikin buku dari kumpulan tulisan-tulisannya di masa lalu dikumpulin jadi gua udah banyak nulis, tapi ya itu ditawarin teman gua aja nih Hardi sejak gini nih gua tulisan lo enggak, gua bilang udahlah kau kan gua udah nggak di situ lagi, nggak kepikir mungkin karena malu buat nge-expose. Gua menyadari potensi lo nulis ya itu waktu di Milis, karena gua
lu bisa membuat tulisan itu seakan-akan itu gua ngebaca kayak lagi siaran radio, bisa menarasikan itu menjadi ditangkap sama orang lain sebagai sebuah apa ya, punya theater of mind gitu ya. Theater of mind. Theater of mind dia. Lu bisa nulis Rojak ternyata bisa nulis. Ketika lu waktu itu lu di ini ya di majalah ya? Majalah, di majalah. Udah di majalah. Di majalah. Ya, pantes dia di majalah waktu itu gue mikirnya cuma gitu doang. Majalah itu menurut majalah gue ya, karena gue tidak ada di majalah yang besar, misalnya kita sebut Tempo gitu-gitu, yang pasti melakukan pendidikan dan pelatihan yang tepat ke orang-orang yang di dalamnya. Gue kan tidak dibimbing seperti itu. Lo otodidak ya? Iya, ketemu teman-teman senior itu juga orang-orang otodidak gitu. Gue punya potensi ini loh sebenarnya. Iya. Masa kejap aja orang sadarin atau pekerjaan kita menyadarkan kita, gue punya loh. Jadi bukan pekerjaan itu yang membimbing kita, pekerjaan itu menyadarkan kita. Menyadarkan kita, ternyata lo bisa. Teman gue bahkan dulu gue masih di majalah, itu sering banget motivasi gue untuk gue bikin buku bagi masih di majalah. Buku bikin novel, apa yang sifatnya sederhana, simple gitu kan, cerita-cerita. Di kepala itu banyak gitu, cuma dorongan orang-orang sekitar juga baru sadar tuh, iya benar juga bini gue. Iya. Jadi orang lain yang lebih menyadari ya. Kadang kita butuh itu. Kita butuh second opinion gitu. Orang lain yang melihat itu lebih dulu malah. Bahkan kadang ketika kita menyadari, ya balik lagi ke exposure itu, kita nggak punya nyali untuk. Kita udah sadar kita udah sadar masih belum. Kita punya potensi nih di sini, cuman ketika kita mau mengekspresikan potensi itu, ya kita banyak pertimbangan, maksudnya bener nggak ya penilaian gua. Nah, ketika ada orang lain yang menguatkan itu, mungkin kita jadi punya nyali untuk berani gitu loh. Gue kan baru sadar Pendil bisa ngomong juga di podcast ini. Gue Pendil bisa ngomong. Dari dulu pas lu di kampus sama gue nggak pernah ngomong gitu. Oh iya. Nggak, tapi mungkin bukan. Orang tidak datang ke Pendil untuk mendengar omongan Pendil. Ngerti nggak? Betul, apa ya? Tidak nyangka bahwa akan connect dengan pembahasan yang sebenarnya kita sewaktu dulu tidak akan pernah terpikir akan membahas ini dengan Pendil gitu loh. Iya. Gitu. Cuma maksud gue belajar, bahkan kita sekarang itu, kita kan dulu suka nggak menghargai komplimen orang loh. Pujian orang tuh dianggap ledekan. Kita memang hidup, ya mungkin hampir setipe ya, kita hidup di bukan lingkungan yang apresiatif gitu. Bukan apresiatif itu. Ya memang, dan kita fine aja karena kita jadi risih gitu ketika kita diapresiasi gitu loh. Iya. Lu beneran muji apa ngeledek nih kan, kayak gitu jadinya gitu loh. Karena kita tidak terbiasa untuk diapresiasi. Ya kalau terus ada apresiasi seperti itu ya mudah-mudahan bukan ngeledek gitu. Itu karmanya orang suka ngeledek, suka begitu. Jadi orang muji aja dianggap ngeledek. Itu karmanya orang suka ngeledek dia. Jadi nggak percaya sama pujian orang. Betul. Itulah karena mindset kita pun juga gitu. Mungkin ketika muji kita ngeledek gitu loh. Keren banget tuh, terukur banget tuh deal gitu. Ngeledek padahal. Ngeledek. Aduh. Karena kita juga kalau memang kalau itu lo percaya akan membesarkan hati lo, pikiran lo, anggap aja itu pujian. Itu sih yang bagus. Umur segini ya harusnya kita lebih bijak. Ya, banyak di sosmed udah bilang bahwa apapun itu respon dari orang positif ataupun negatif, balik lagi ke kita mau menyikapinya. Mau negatif mau positif, kita bisa menyikapinya untuk diri kita menjadi sesuatu yang positif. Mau kritik mau pujian, ya gimana kita menyikapinya, itu aja. Ini nggak perlu terlalu berlebihan juga untuk merespon hinaan, tapi nggak perlu berlebihan juga, nggak perlu terlalu
terbang juga ketika kita dipuji gitu. Betul. Iya. Betul. Iya. Kata orang kan fase 40 itu fase kedewasaan. Ada ancaman kebosanan kalau di umur 40. Ya. Sisi lain ada fase kematangan di situ.